Finlandia, negeri di mana matahari tengah malam menerangi musim panas yang ajaib dan cahaya utara menari indah di langit musim dingin, menawarkan lanskap liar Eropa yang luar biasa. Negara ini dipenuhi hutan tak berujung dan ribuan danau kristal, menciptakan keindahan alam yang menakjubkan, serta menjadi salah satu yang terakhir dari keajaiban dunia. Di dalam kota-kota modernnya, desain bertemu dengan alam, menciptakan hamparan luas yang beku. Setiap sudut Finlandia menceritakan kisah rakyatnya yang telah berhasil mengatasi tantangan iklim, menjadikan negara ini salah satu dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Dalam perjalanan kita melalui Finlandia, kita akan menjumpai bagaimana tradisi kuno dan inovasi teknologi hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna. Dari sauna yang telah ada selama berabad-abad hingga bunker bawah tanah modern, dari kastil abad pertengahan hingga gereja-gereja yang diukir di dalam batu, setiap elemen menceritakan cerita yang kaya. Terletak di ujung utara Eropa, Finlandia dikelilingi oleh hutan yang subur dan dikenal sebagai tanah 1000 danau. Sebenarnya negara ini memiliki sekitar 188.000 danau, menjadikannya sebagai salah satu tempat dengan rasio danau tertinggi di dunia. Satu danau untuk setiap 26 penduduk. Geografi Finlandia yang unik menjadikannya negara terdekat dengan kutub utara dalam Uni Eropa. Musim panas di beberapa wilayah Finlandia menghadirkan fenomena menakjubkan, di mana matahari bersinar hingga tengah malam. Sebaliknya, selama musim dingin, beberapa daerah praktis tidak melihat sinar matahari selama berhari-hari. Fenomena unik yang terjadi di Finlandia telah mendorong penduduknya untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang sangat berbeda dari sisa dunia. Melihat peta, kita dapat melihat bahwa Finlandia berbagi perbatasan yang menarik dengan beberapa negara tetangganya. Di utara, berdampingan dengan Norwegia, Finlandia memiliki perbatasan sejauh 736 km, diiringi pemandangan alam yang luar biasa, penuh salju dan keindahan alam lainnya. Di sisi timur, terdapat Rusia, yang memiliki perbatasan terpanjang dengan Finlandia, mencapai 1.340 km. Ini adalah perbatasan terbesar yang dimiliki suatu negara di Uni Eropa. Sementara itu, Finlandia Barat berbagi perbatasan sepanjang 614 km dengan Swedia. Menariknya, di musim dingin, terdapat kesempatan bagi orang-orang untuk menyeberang dari satu negara ke negara lain dengan berjalan melintasi sungai Joki yang membeku, yang merupakan bagian alami dari perbatasan ini. Wilayah Finlandia terbagi menjadi 19 daerah, masing-masing dengan karakteristiknya yang khas. Salah satu yang paling menonjol adalah daerah di utara, yang dihuni oleh kuda poni yang unik dan terkenal. Sebagian besar wilayah ini juga merupakan rumah bagi fenomena cahaya utara yang menakjubkan, dengan lampu-lampu warna-warni yang menari di langit malam. Di sini juga tinggal orang Sami, penduduk asli wilayah Arktik. Finlandia adalah salah satu dari 10 negara besar di Eropa, dengan luas sedikit lebih dari 338.000 km persegi, ukuran yang sebanding dengan Jepang dan Jerman. Menariknya, sekitar 10% dari wilayah ini tertutup air, termasuk danau serta sungai yang melimpah. Proses geologis alami yang dikenal sebagai peningkatan pasca glasial membuat negara ini semakin menarik, dengan sekitar 7 km dari daratan baru muncul dari Laut Baltik setiap tahunnya. Dari segi kelegaan, Finlandia termasuk dalam kategori negara paling datar di Eropa. Titik tertinggi di negara ini adalah Gunung Halti di Lapland, yang memiliki ketinggian 1.324 meter. Di sisi lain, titik terendah yang terletak di Kepulauan Aland berada 2,41 meter di bawah permukaan laut. Jumlah sumber air di Finlandia sangat mengesankan. Selain ribuan danau, negara ini juga memiliki banyak sungai penting. Di antaranya adalah Sungai Kemijoki yang mengalir sepanjang 550 km. Sungai ini berfungsi sebagai pembatas alami dengan Swedia, menambah kekayaan geografi dan budaya wilayah ini. Finlandia yang terletak di tepi Laut Baltik memiliki keunikan tersendiri. Selama musim dingin, sebagian besar laut membeku, menciptakan kesempatan langka bagi penduduk untuk berjalan di atas lautan membeku. Sebuah pengalaman yang tak biasa. Iklim Finlandia merupakan aspek menarik lainnya. Meskipun dekat dengan kutub utara,
suhu di negara ini tidak sedingin yang dibayangkan, berkat arus teluk yang menghangatkan wilayah tersebut. Musim panas, meskipun singkat, bisa sangat mengejutkan, dengan suhu mencapai hingga 30 derajat Celcius. Sebaliknya, di musim dingin, suhu bisa turun ekstrim, terutama di daerah utara, di mana termometer dapat menunjukkan hingga minus 40 derajat Celcius. Pada tahun 2023, Badan Meteorologi Finlandia melaporkan suhu tahunan rata-rata sekitar 4,3 derajat Celcius. Tentunya, ini bukan negara bagi mereka yang tidak menyukai cuaca dingin. Keunikan geografi Finlandia tidak hanya membentuk iklim, tetapi juga sangat mempengaruhi karakter masyarakatnya. Orang Finlandia telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan bertahan dalam tantangan alam, menjadikan mereka salah satu masyarakat terkuat di dunia. Di sisi perkotaan, kehidupan di Finlandia memiliki pesona yang istimewa, yang menjadi jelas ketika kita mengamati kota-kotanya. Mari kita mulai dengan ibu kota, Helsinki. Dengan populasi sekitar 665.000 orang, Helsinki mungkin tampak kecil dibandingkan dengan ibu kota Eropa lainnya. Namun, faktor menariknya adalah wilayah metropolitan yang mencakup seluruh Helsinki Raya. Dengan total populasi mencapai 1,6 juta, hampir sepertiga dari seluruh populasi negara. Helsinki berhasil memadukan elemen tradisional dan modern dengan cara yang unik. Di satu sisi, kita dapat menemukan bangunan bersejarah yang megah, seperti Katedral Lutheran Putih, yang tampak seperti sesuatu dari dongeng. Di sisi lain, kota ini juga merupakan pusat teknologi dan desain, rumah bagi perusahaan terkenal seperti Nokia. Sistem transportasi umum di Helsinki sangat efisien, mencakup kereta bawah tanah, tram, bus, dan kereta api perkotaan. Semuanya berfungsi dengan baik, meskipun dalam kondisi musim dingin yang keras. Kota kedua terpenting di Finlandia adalah Espoo, yang terletak tidak jauh dari Helsinki, dengan populasi sekitar 300.000 orang. Dikenal sebagai Silicon Valley Finlandia, Espoo adalah pusat teknologi dan inovasi dengan University Aalto yang terkenal. Menariknya, pada tahun 2023, Espoo dinyatakan sebagai kota paling berkelanjutan di Eropa, memiliki rencana ambisius untuk mencapai netral karbon pada tahun 2030. Kota ketiga yang penting adalah Tampere, yang dianggap oleh banyak orang Finlandia sebagai kota paling menyenangkan untuk tinggal. Dengan populasi 245.000, Tampere dulunya merupakan pusat industri utama, sehingga mendapat julukan Manchesternya Finlandia. Kini, kota ini telah menemukan kembali identitasnya sebagai pusat kultural dan pendidikan. Menariknya, Tampere dibangun di antara dua danau, dan di pusat kotanya terdapat sebuah kanal yang masih menghasilkan energi untuk beberapa pabrik bersejarah yang kini telah diubah menjadi museum, restoran, dan pusat kultural. Satu fakta menarik yang mungkin tidak banyak diketahui adalah bahwa ketiga kota ini saling terhubung oleh salah satu sistem transportasi kereta api paling modern dan tepat waktu di dunia. Ketepatan waktu kereta api di Finlandia sangat luar biasa, sehingga banyak orang Finlandia yang sering menyesuaikan jam tangan mereka sesuai dengan waktu kedatangan dan keberangkatan kereta. Bersama-sama, ketiga kota utama Finlandia, Helsinki, Espoo, dan Tampere, membentuk jantung negara ini, masing-masing dengan kepribadian unik. Helsinki sebagai ibu kota memancarkan pesona modern dan sejarah. Espoo berfokus pada inovasi dan teknologi, sementara Tampere menawarkan atmosfer budaya dan keramahan yang telah memenangkan hati banyak orang. Finlandia dikenal memiliki fitur arsitektur yang tampak seperti sesuatu yang keluar dari dongeng, di mana bangunan bersejarah berpadu dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Di Helsinki, perhatian langsung tertuju pada gereja Temppeliwala-Uoklu yang dikenal sebagai gereja batu. Nama ini bukan sekedar kebetulan. Gereja ini secara harfiah diukir dari batu padat. Para arsitek menggunakan batu alam untuk membangun dinding, menciptakan ruang dengan akustik yang sempurna, di mana gereja ini juga sering digunakan untuk konser. Langit-langitnya terbuat dari kubah tembaga dan kaca, yang memungkinkan masuknya cahaya alami, menciptakan suasana yang seolah-olah tak terlupakan. Di ibu kota kita juga menemukan Katedral Uspensky, gereja ortodoks terbesar di Eropa Barat. Dengan kubah emas dan dinding bata merah,
Katedral ini menonjol di lanskap kota, mencerminkan pengaruh Rusia yang kuat dalam sejarah Finlandia. Tidak jauh dari sana, terdapat Monumen Sibelius, sebuah karya seni modern yang menakjubkan, terdiri dari lebih dari 600 tabung baja. Ketika angin berhembus, tabung-tabung ini menciptakan melodi lembut sebagai penghormatan sempurna untuk komposer terkenal Finlandia, Jan Sibelius. Salah satu permata sejarah Finlandia adalah Benteng Suomenlinna yang dibangun pada abad ke-16 dan terletak di sekelompok pulau dekat Helsinki. Pentingnya benteng ini diakui oleh UNESCO yang menjadikannya sebagai situs warisan dunia. Menariknya, sekitar 800 jiwa masih tinggal di dalam benteng ini, menjalani kehidupan dalam bagian sejarah yang terus hidup. Namun keajaiban Finlandia tidak berhenti di ibu kota. Di Turku, kita menemukan Kastil Turku, kastil tertua di negara ini, yang pembangunannya dimulai pada tahun 1280. Di sisi lain, Kastil Savonlinna yang didirikan pada tahun 1475 seolah-olah mengapung di atas air, terletak di sebuah pulau berbatu di antara dua danau. Setiap musim panas, kastil ini menjadi tuan rumah salah satu festival opera paling terkenal di dunia, mengharmonikan seni dengan keindahan alam. Mengarah ke utara, kita menjumpai keajaiban alam seperti Taman Nasional Pihaluosto dan Tunturi di Lapland. Finlandia terkenal dengan alamnya yang masih terjaga. Kualitas udara yang bersih, hutan yang rimbun, serta pegunungan bersalju yang menciptakan surga sejati bagi para pecinta alam. Di sini kita tidak bisa melupakan Rovaniemi yang dikenal sebagai rumah resmi Santa Claus. Desain kotanya yang unik jika dilihat dari atas membentuk gambar rusa kutub, dan di dalamnya terdapat desa Santa yang terkenal, tempat Natal dirayakan sepanjang tahun bahkan di musim panas. Bagi penggemar olahraga musim dingin, Levi adalah salah satu tujuan paling dicari. Stasiun resort ski terbesar di Finlandia ini memiliki 43 jalur ski yang beragam. Pengalaman bermain ski di bawah cahaya-cahaya utara selama musim dingin di Levi adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Aspek budaya yang tak kalah menarik adalah sauna Finlandia, yang diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dengan lebih dari 3 miliar sauna di seluruh negara, hampir satu untuk setiap 2 orang, sauna hadir di mana-mana, di rumah, kantor, gedung publik, bahkan di parlemen. Kesempatan unik ini menawarkan pengalaman yang dalam dan istimewa bagi siapa saja yang berkunjung. Begitulah, Finlandia memadukan keajaiban arsitektur dan keindahan alam dengan budaya yang kaya, menciptakan gambaran negara yang hakiki dan menawan. Bayangkan meluncur di atas laut yang membeku, berpadu dengan kesadaran bahwa ada air asin tepat di bawahnya. Aktivitas ini mungkin terdengar mustahil, tetapi di Finlandia, berseluncur di laut es adalah hiburan yang umum selama bulan-bulan terdingin. Pelabuhan di Helsinki dan Turku menjadi gerbang utama negara ini, aktif sepanjang tahun meskipun musim dingin yang keras. Ini merupakan contoh yang mengesankan tentang bagaimana orang Finlandia telah menyesuaikan infrastruktur mereka agar tetap berfungsi dalam iklim yang ekstrim. Kapal pemecah es menjaga rute operasi maritim, menjadikan navigasi di lautan beku tetap mungkin. Wilayah Finlandia dipenuhi oleh hutan yang luas, yang mencakup lebih dari 75% dari total area negara, dan dianggap sebagai salah satu yang paling terawat di Eropa. Ketika salju menutupi hutan ini, pemandangannya tampak seperti sebuah adegan dari film fantasi, terutama saat diterangi oleh fenomena aurora borealis. Sejarah Finlandia bermula sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika penduduk pertama tiba di wilayah ini setelah zaman es terakhir. Di antara mereka, suku Sami menonjol sebagai penduduk asli yang masih menghuni wilayah utara negara ini. Pada tahun 1150, orang Swedia mulai menguasai Finlandia, membawa kekristenan dan memberikan pengaruh yang bertahan lebih dari 600 tahun. Selama periode ini, bahasa Swedia menjadi bahasa elit, sementara masyarakat desa terus berbicara dalam bahasa Finlandia. Setelah perang antara Swedia dan Rusia pada tahun 1809, Rusia menaklukkan Finlandia dan menjadikannya sebagai kadipaten otonomi. Meskipun berada di bawah kekuasaan Rusia, orang Finlandia mempertahankan kekuasaan administratif tertentu yang membantu memperkuat identitas nasional mereka. Kemerdekaan Finlandia akhirnya dicapai pada tanggal 6 Desember 1917 di tengah revolusi Rusia. Namun negara ini kemudian menghadapi perang saudara yang dimenangkan oleh kaum konservatif. Selama Perang Dunia Kedua, Finlandia berhasil menolak invasi Soviet dalam Perang Musim Dingin 1939 hingga 1940, dan meskipun kehilangan beberapa wilayah, tetap mempertahankan kemerdekaannya. Periode pasca perang menandai transformasi signifikan untuk Finlandia. Meskipun ada reparasi perang yang dikenakan oleh Uni Soviet, ini mendorong proses industrialisasi. Pada tahun 1990-an, Finlandia menjadi pemimpin dalam sektor teknologi,
terutama dengan kesuksesan Nokia. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995, dan pada tahun 2023, Finlandia mengambil langkah bersejarah dengan menjadi anggota ke-31 dari NATO, berupaya memperkuat keamanannya, khususnya mengingat luasnya perbatasan dengan Rusia. Finlandia memiliki salah satu jaringan perlindungan nuklir terbesar di dunia, dengan hampir 54.000 bunker yang dapat melindungi 80% populasi. Bunker-bunker ini sering digunakan dalam keadaan damai sebagai ruang publik, kolam renang, dan pusat olahraga. Saat ini dengan populasi lebih dari 5 juta, Finlandia diakui di seluruh dunia karena sistem pembangunan manusia yang unggul, pendidikan berkualitas tinggi, dan kualitas hidup yang luar biasa. Pada tahun 2023, Finlandia dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia untuk ke-6 kalinya berturut-turut, menurut laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan PBB. Meskipun Finlandia memiliki kepadatan populasi yang rendah, dengan hanya 18 penduduk per kilometer persegi, masyarakatnya dikenal karena sikap mereka yang tenang dan praktis. Istilah sisu mencerminkan tekad dan keberanian mereka menghadapi kesulitan. Negara ini memiliki 2 bahasa resmi, bahasa Finlandia yang digunakan oleh 87% penduduk, dan bahasa Swedia yang dipakai sekitar 5%. Di daerah utara, bahasa Sami juga diucapkan oleh masyarakat setempat. Dalam hal agama, mayoritas penduduk Finlandia adalah Lutheran, dengan sekitar 67% bergabung dalam gereja Lutheran Angelik. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 30% dari populasi menyatakan tidak beragama. Keamanan merupakan aspek penting dalam masyarakat Finlandia, yang memiliki salah satu tingkat kejahatan terendah di dunia, dengan hanya 1,6 pembunuhan per 100.000 penduduk. Angka-angka ini mencerminkan kohesi sosial yang kuat dan ketidaksamaan yang rendah. Namun tingkat kelahiran di Finlandia mengalami penurunan, dengan rata-rata 1,3 anak per wanita. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memperkenalkan sistem dukungan keluarga yang sangat dermawan, salah satu yang terbaik di dunia. Budaya Finlandia sangat dipengaruhi oleh kesetaraan dan kepercayaan. Mereka adalah negara Eropa pertama yang memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 1906. Rasa hormat mereka terhadap alam dan transparansi dalam hubungan sosial juga sangat dapat diandalkan. Sebagai contoh, pengembalian pajak seluruh warga negara adalah informasi publik, mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Ekonomi Finlandia merupakan republik parlementer demokratis, di mana Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan dan Presiden memiliki peran utama dalam diplomasi. Sejak Juni 2023, negara ini dipimpin oleh Perdana Menteri Petteri Orpo. Pada bulan Maret 2024, Alexander Stubb dijadwalkan mengambil alih jabatan Presiden, menggantikan Sauli Niinisti yang menjabat selama 12 tahun. Ekonomi Finlandia menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan, dengan PDB mencapai sekitar 300 miliar euro pada tahun 2023, menempatkan negara ini di antara 50 ekonomi paling maju di dunia. PDB per kapita merupakan salah satu yang tertinggi di Eropa, mencapai sekitar 53.000 euro per penduduk, mencerminkan kualitas hidup yang tinggi bagi orang Finlandia. Ekonomi Finlandia beroperasi dengan baik, didiversifikasi dengan sektor jasa yang menyumbang 70% dari PDB. Sektor teknologi dan desain industri berkontribusi 27%, terutama dalam bidang teknologi, pertanian, kertas, dan selulosa. Ekonomi Finlandia beradaptasi dengan baik terhadap iklim yang keras, dengan sektor pertanian berkontribusi sekitar 3% dari total perekonomian. Pada tahun 2023, Finlandia menempati peringkat tinggi dalam indeks kebebasan ekonomi, yang mencerminkan lingkungan yang menguntungkan bagi bisnis dan perlindungan yang kuat terhadap properti pribadi. Namun negara ini juga memiliki salah satu tingkat pajak tertinggi di dunia, mencapai sekitar 42% dari PDB, yang mendanai sistem kesejahteraan yang luas. Meskipun biaya hidup di kota-kota besar dianggap tinggi, hal ini diimbangi dengan gaji tinggi dan tunjangan sosial. Seorang guru di awal karirnya, misalnya, dapat mengharapkan penghasilan rata-rata sebesar 3.500 euro per bulan. Pasar tenaga kerja di Finlandia dikenal stabil, dengan tingkat pengangguran pada tahun 2023 sekitar 6,8%, yang dianggap rendah menurut standar Eropa. Pekerja menikmati kondisi kerja yang baik, dengan rata-rata 37,5 jam kerja per minggu dan 5 minggu liburan per tahun, serta perlindungan tenaga kerja yang kuat. Pengembangan manusia merupakan kekuatan utama Finlandia, yang memiliki salah satu indeks Human Development Index atau HDI tertinggi di dunia, mencapai 0,940 pada tahun 2023 dan menduduki peringkat ke-11 secara global. Ini mencerminkan kualitas luar biasa dalam layanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan sosial yang rendah.
Gastronomi Finlandia mencerminkan sifat negara ini, menggabungkan bahan-bahan segar dari hutan, danau, dan laut dengan tradisi kuliner yang kaya. Salah satu hidangan ikonik adalah lohikeito, sup salmon krim yang menghangatkan, disiapkan dengan salmon segar, kentang, wortel, dan adas, sangat disukai oleh orang Finlandia, terutama di hari-hari dingin. Selain itu, kue Karelia, yang terbuat dari kulit gandum hitam dan diisi dengan nasi atau kentang, merupakan harta karun nasional yang dilindungi oleh Uni Eropa sebagai produk tradisional. Kue ini sering dinikmati di sarapan atau sebagai camilan, biasanya disajikan dengan mentega atau telur. Bagi yang ingin merasakan pengalaman kuliner yang unik, poron karistis, hidangan yang terbuat dari daging rusa kutub, wajib dicoba. Dagingnya diiris tipis dan disajikan dengan kentang tumbuk dan saus buah. Menu ini sangat populer di wilayah utara, di mana peternakan rusa kutub merupakan bagian penting dari budaya lokal. Memang, daging panggang rusa adalah hidangan lain yang menunjukkan bagaimana orang Finlandia memanfaatkan sumber daya alam. Disiapkan perlahan dengan rempah-empah, menghasilkan hidangan yang empuk dan lezat, disajikan dengan kentang tumbuk dan saus yang kaya. Di Finlandia, kuliner bukan hanya sekedar makanan, melainkan bagian integral dari budaya dan tradisi. Salah satunya adalah leipä, roti yang digemari oleh banyak penduduk Finlandia. Roti ini, terutama roti gandum hitam, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Finlandia. Saking berharganya, ada cerita bahwa selama Perang Dunia Kedua, tentara Finlandia merindukan roti gandum hitam ini lebih dari apapun, menggambarkan betapa mendalamnya hubungan mereka dengan makanan tradisional ini. Salah satu keju khas yang patut dicoba adalah juustoleipä, atau keju segar yang dibuat dengan susu baru diperah. Keju ini dipanggang hingga berwarna keemasan, dan biasanya disajikan sebagai makanan penutup bersama selai cloudberry, buah khas dari daerah tersebut. Kombinasi rasa manis dan gurihnya menciptakan hidangan yang tak melupakan. Selain itu, korvapusti, sejenis roti gulung kayu manis, adalah favorit di antara orang Finlandia. Namun berbeda dengan roti gulung kayu manis dari negara lain, adonan korvapusti ini memiliki aroma kapulaga yang kuat, atau bumbu yang sangat umum digunakan di wilayah Nordik, memberikan sentuhan istimewa pada hidangan manis ini. Meskipun resep ini telah beradaptasi dengan zaman modern, banyak hidangan tradisional masih dipersiapkan di rumah-rumah Finlandia, sehingga menjaga warisan kuliner dari generasi ke generasi. Dengan cara ini, karakteristik unik dari masakan Finlandia tetap terjaga dan dihargai. Dengan keajaiban kuliner yang ditawarkan, perjalanan kuliner di Finlandia baru merupakan permulaan yang menarik. Jika Anda terinspirasi oleh keindahan dan keunikan budaya Finlandia, jangan lewatkan untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan petualangan berikutnya. Kami menyajikan destinasi-destinasi baru dan menakjubkan untuk Anda. Bagikan pengalaman ini dengan teman-teman Anda, dan beritahu kami di kolom komentar, aspek apa dari Finlandia yang paling Anda sukai. Selamat menikmati perjalanan Anda selanjutnya.